Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang identitas manusia Indonesia pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, menurut teman-teman, pandangan kalian tentang identitas manusia Indonesia itu bagaimana? Kalau menurut saya sih, identitas bangsa Indonesia itu kan terbagi atas 5. Ada identitas nasional, etnis, agama, budaya, sama gender. Nah, kita sebagai para pelajar seharusnya mengetahui identitas-identitas yang ada di Indonesia dan memiliki rasa toleransi terhadap 5 identitas tersebut. Apalagi sekarang kita mengecam di dunia pendidikan atau mengajar lah istilahnya ya. Menurut saya ada baiknya kalau memulai pembelajaran itu kita harus selalu menanamkan rasa-rasa toleransi terhadap peserta didik kita, supaya mereka di zaman sekarang kan banyak anak-anak yang banyak bermain HP ya, pasti banyak juga pendidikan yang didapatkan dari dunia sosmed atau sosial media. Nah, di sosmed itu banyak yang positif dan ada juga yang negatifnya. Apalagi kebanyakan sekarang kita lihat anak-anak itu dalam kelas sangat aktif, bahkan untuk mendengar gurunya saja itu hanya sedikit rasa hormatnya, bisa dikatakan begitu. Karena kenapa? Karena mereka hanya berfokus pada sosial media tanpa mengetahui rasa etika terhadap entah itu berbicara sama gurunya atau etika berbicara sama teman sebayanya sendiri. Jadi sebaiknya kita nanti kalau misalnya jadi seorang guru, kalau masuk dalam proses pembelajaran selalu menerapkan atau beri motivasi tentang nilai-nilai etika, nilai-nilai berbagai macam ragam budaya yang ada di dalam kelasnya, supaya mereka mengetahui, oh ternyata di dalam kelas saya itu berbagai macam budaya ya. Oh berarti kita harus saling toleransi, bahwa kita itu tidak boleh hanya menang sendiri atau hanya ingin menaikkan budaya kita sendiri. Kayak gitu sih. Kalau menurut kalian gimana? Yang seperti yang dijelaskan oleh kita tadi, saya rasa ya, sudah seperti itulah identitas manusia Indonesia, di mana di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman, memiliki banyak suku, memiliki banyak ras, kemudian etnis, bahasa kita yang berbeda-beda, dan sehingga disitulah kita disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Konsepnya yaitu di mana manusia identitas manusia itu Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan kesatuan dalam keberagaman. Nah, Pancasila di dalam identitas manusia Indonesia ini juga terdiri dari Pancasila, di mana kita selalu melaksanakan kehidupan kita yang berbangsa ini dengan mengaitkan dasar-dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian keberagaman budaya. Nah, di Indonesia ini seperti tadi yang saya katakan, yaitu banyaknya suku bangsa, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda. Begitu pula yang ada di kelas. Bagaimana caranya kita menyatukan perbedaan karakteristik setiap siswa yang berbeda-beda itu agar mereka bisa saling berinteraksi dengan baik, saling bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan tugas. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, karena memang sih identitas ini dapat mempengaruhi persepsi sikap semua orang atau hubungan di antara sesama manusia atau sesama masyarakat. Karena itulah keberagaman kebangsaan, keberagaman toleransi dengan budaya itu, sehingga identitas ini sangat mempengaruhi hubungan sesama manusia atau sesama masyarakat di kalangan lingkungan sekolah, bagi itu untuk anak-anak, untuk masyarakat, di lingkungan masyarakat, lingkungan rumah juga itu bisa sangat mempengaruhi.
bermain iya, peserta didik. antara orang tua juga itu sangat mempengaruhi, karena itulah salah satunya etika. Karena di Pancasila itu kan kita diajarkan bagaimana menanamkan nilai-nilai etika, moral, itu menurut saya sih. Kalau orang lain, adalah Kalau menurut saya identitas manusia itu adalah diri. iya Terus kita budaya kita juga kepercayaan kita ada di situ, dan nilai-nilai karakteristik menjadi utama dalam identitas identitas Indonesia. Indonesia. Di situ ada juga nilai-nilai kekeluargaan. Itu kayak merupakan fondasi di dalam kebudayaan kita. Nah iya, seperti yang saya bilang tadi kan, kalau hubungan keluarga, Kita di dalam identitas Indonesia itu menjadi ciri khas juga itu kita menjadi orang yang sopan dan juga ramah. Nah, mungkin itu menurut saya. Terus mungkin bukan hanya dalam kebudayaan, tetapi identitas manusia Indonesia itu ada beragam, mulai dari segi agama, terus bukan hanya segi keberagaman di dalam kelas juga di sini. Ada di Iya. kita masyarakat juga masuk. Seperti yang kita ketahui, mayoritas penduduk Indonesia itu menganut agama Islam. Namun tidak hanya itu, tetapi kita menemukan berbagai macam keberagaman di Indonesia ini. Keberagaman agama di Indonesia ini ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta kepercayaan-kepercayaan lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, agama memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dalam seperti yang sering kita lakukan. Misalnya di bulan puasa ini terlihat bagaimana sholat, perayaan hari raya, bukan hanya untuk yang Islam, tetapi yang Kristen ada yang Natal, ada yang Imlek. Mungkin itu saja. Ya, namun dengan semakin globalnya dunia saat ini dan semakin mudahnya akses budaya dan informasi dari seluruh dunia, ada kemungkinan bahwa identitas manusia Indonesia di kalangan perkembangan peserta didik saat ini sedang mengalami perubahan dan evolusi. Peserta didik mungkin lebih terbuka terhadap pengaruh budaya asing dan lebih cenderung mengadopsi nilai dan norma dari budaya lain. Ya, itu Nah, iya, itu yang jadi jadi identitas manusia. Nah, ini saya bilang tadi di sosial media kan itu sangat berpengaruh, karena anak-anak zaman sekarang kan itu kayak seperti kita lihat dulu kan di zamannya kita masih banyak yang bermain tradisional kan, khasnya kita hampir ke orang luar ya. jadi kayak kita masih bersatu sama teman-temannya kita. Kalau zaman sekarang itu jangankan sama anak-anak, kalangannya kita saja kalau lagi diskusi atau lagi kumpul pasti yang diprioritaskan itu HP ya. Iya betul. Terus Iya, efek kan? sampingnya itu, Efek samping HP itu sangat normanya juga mereka itu turun karena itu efek sampingnya. Iya, HP itu sangat besar sekali pengaruhnya. Kita saja kesesama kita, HP itu yang bisa membuat kita jarak komunikasi. Berkumpul tapi saling main HP. Iya, akhirnya itu membuat jarak komunikasi kita tidak baik. Dan seperti yang saya bilang katakan tadi, sis, ini sebenarnya pengaruh identitas itu sangat berpengaruh di kalangan kita, apalagi untuk komunikasi antara kita sama orang tua, sama teman, sama sama guru kita, sama dosen kita, sama keluarga kita, itu sangat berpengaruh. Nah, oleh sebab itu seperti dikatakan Kike tadi, budaya asing. Makanya dari itu kalau dalam proses pembelajaran sebaiknya kita, apalagi sekarang kan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang nilai-nilai etika moral itu harusnya selalu ditanamkan. Tapi bukan cuma di pelajaran PPKN saja, bisa semua pembelajaran. Kan di dalam pembuka itu kan ada motivasi, kan namanya ada persepsi. Mengaitkan materi pembelajaran. Iya, Saat untuk pembelajaran juga kan pasti kita memberikan motivasi. Semua ada di dalam, mulai dari agamanya, itu diwajibkan Iya. untuk berdoa, pembelajaran untuk. Namanya juga sekarang harus berprofil pelajar Pancasila, apalagi di zaman sekarang. Seperti yang dikatakan juga sama itu, Ki Hajar Dewantara kan, anak-anak itu jika dikaitkan dengan zamannya, zaman kodrat zamannya, Sama kodrat alam, kodrat zaman sama kodrat alam. Iya, jadi tidak bisa memang kita menyamakan peserta didik yang zaman dulu dengan yang sekarang, karena mereka tumbuh sesuai dengan zamannya. Saking bertambahnya semakin berkembangnya teknologi, orang-orang juga bisa berubah. Iya, itu Mengaruhi ke atas. makanya itu kodrat alam sama kodrat zaman itu harus diseimbangkan. Jadi jangan seolah-olah kayak kita selalu menyalahkan
perkembangan zaman. Itu Kembali ke HP tadi ya. Bukan jauh Kita nggak bisa juga kita pukul itu perkembangan zaman karena mereka itu dunianya sudah memang di situ. Iya. Ada banyak sebenarnya, makanya itu ada baiknya juga perkembangan zaman itu. Semakin naiknya zaman, semakin banyak teknologi yang bisa memberikan kita pelajaran-pelajaran baru. Tapi bagaimana bimbingan orang tua sama guru untuk anak tersebut menggunakan aplikasi-aplikasi atau teknologi yang didapatkan anak tersebut seperti HP gitu. Jadi kalau lagi anak lagi main HP itu seharusnya ada di samping itu ada orang tuanya, harus ada pendampingan dari orang tua, atau ada batasan lah untuk penggunaan itu HP, ada jam-jamnya karena HP itu kan informasi yang semuanya yang informasi kita bisa dapat dari handphone. Iya betul. Tapi ada juga hal-hal yang memang tidak bisa dilihat oleh anak-anak atau di bawah 18 tahun lah atau 17 tahun. Nah itulah masalah-masalah yang ada di kalangan peserta didik atau di kalangan kita sendiri ya, tentang identitas kita, karena identitas itu berbagai macam, beragama seperti tadi seperti yang dikatakan bahwa agama itu kan paling utama kan. Iya. Karena di Indonesia ini kita baiknya di Indonesia ini karena memiliki banyak agama. Kalau di luar negeri sana kan ya palingan bisa banyak dihitung yang lah. dominan Kristen Budaya, atau paling banyak hanya yang dua, dominan iya. Islam. Mereka lebih dominan ke budaya. Iya, kalau kita kan agamanya, budayanya, etnis. Karena kita kan banyak kan 37 provinsi loh, besar sekali. Jadi ya itulah yang paling utama itu sebenarnya toleransi agama. Karena namanya agama itu yang paling dijunjung tinggi, yang paling pertama. Kalau budaya itu ya saling ya mengikut lah, tapi kalau agama itu namanya agama pasti sangat tinggi rasa sensitifnya lah kalau Kita sama manusia. iya manusia itu sendiri. Jadi kayak tadi yang bilang kan kalau kita sekarang kita lagi bulan puasa ya, kayak kemarin anunya agama Hindu, Iya. orang Bali kan. Iya, pada Kan? saat pembukaan puasa. Pembukaan puasa mereka lagi nyepi. Jadi kalau kita kan kalau di keistilahnya di Mereka itu Sulawesi kan nyepi itu Tenggara. nggak boleh keluar. Kalau di Bali itu kan dia budayanya tinggi sekali ya. Jadi kayak agamanya itulah toleransi agamanya bisa dilihat walaupun adat istiadatnya harus sepi sunyi, tapi mereka masih saling menghargai untuk agama Islam, untuk sholat tarawih. Iya, contohnya seperti saya kan pernah tinggal maksudnya di daerah Papua yang memang mayoritas Mayoritasnya agama. Kristen. Jadi pada saat saya perayaan Idul Fitri, mereka juga ikut merayakan Idul Fitri. Begitu juga sebaliknya pada saat mereka perayaan Natal, kami juga ikut meramaikan, maksudnya bukan untuk merayakan, tapi ikut meramaikan supaya saling toleransi. Saling toleransi. Karena kita Kita sadar bahwa tinggi akan toleransi. iya, karena kita sadar bahwa Indonesia ini memang memiliki banyak perbedaan baik dari agama, Budayanya. budaya. Jadi toleransi itu memang sangat Harus dijunjung penting. tinggi. Karena banyak yang di kalangan remaja juga, bahkan di kalangan masyarakat ini kadang karena faktor agama banyak yang saling Sentimen. banyak yang, bahkan ada yang terjadi sampai pembunuhan Iya betul. di daerah-daerah tertentu hanya karena persoalan agama. Kemudian Masalah budaya dan suku Dua itu tuh yang paling Budaya sama agama itu paling erat kaitannya dengan Iya. identitas kita. sensitif dan memang harus dijunjung tinggi. Suku dan agama. bahkan di sekolah pun, di dalam kelas pun siswa masih ada yang masih memilih-milih temannya. Iya, Entah itu karena perbedaan Budayanya, sosialnya, iya, ekonominya. ekonominya. Itu sangat Itu sangat berpengaruh sekali di dalam kelas. Nah, jadi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menanamkan nilai-nilai Mereka itu memang beragam situ. Jadi kalau memang mau berkelompok, bagaimana caranya kita itu tanamkan biar mereka itu tidak pilih-pilih. ya, Gitu. tidak memilih teman, Iya. menanamkan rasa menghargai. Iya betul. Tanggung jawab juga itu harus penting. Tanggung jawab kelompok.
sama ini pernah kan itu terjadi yang masalah ras juga itu kan, ras antar kulit Iya, yang pernah kali Iya, Papua pernah terjadi. nah, itu kan beberapa tahun yang lalu 2019. yang waktu masa-masa yang kita dua gitu Iya. dia itu sampai dipulangkan orang Iya. pelajar-pelajar Papua kan. Nah, Masalah ras. pada saat itu saya juga masih di Sorong, masih di daerah Papua. Jadi saya merasa terancam juga pada saat itu. Jadi pada saat kejadian itu yang kami yang pendatang di daerah Papua itu tidak berani keluar rumah. Iya itulah makanya kalau kita datang di daerah orang itu seharusnya ditanamkan tuh nilai toleransi, sama saling menghargai karena Tapi ada apalagi memang, kita tinggal di daerahnya orang kan. Iya. ada memang beberapa daerah itu yang tolak budaya dari luar. Iya sih memang. Sebenarnya bukan tolak juga sih. Mungkin karena kenapa mereka tolak dari budaya dari luar? Karena itu sikap toleransinya itu orang masih kurang. Dan mereka tidak ingin budaya mereka terpengaruhi. Iya, betul. Dan pengaruh. kadang-kadang mereka anggap orang yang masuk itu orang luar. Itu mereka merasa Mereka takutnya itu budaya yang masuk itu rusak mereka, Iya, budaya yang masuk itu mereka merusak masih dari budaya terpengaruh mereka. Nah, itulah. Karena mereka merasa jangan sampai orang masuk di daerahnya kita ada penghinaan antara budaya atau mungkin gagal mereka budaya kita gagal. Budaya kita dapat ikut budaya mereka. Makanya itu sebenarnya bukan berarti mereka tidak menerima budaya lain, tapi karena rasa ketakutannya terhadap budaya lain yang mempengaruhi budayanya mereka, sehingga rasa untuk menerima itu masih kurang dan toleransinya itu masih kurang. Sebenarnya kita juga sih sebagai pendatang itu sebaiknya selalu menjaga tutur bahasa kita, karena tutur bahasanya, tutur bahasa juga itu sangat penting. Lembaga datang itu kayak memang tajam dan paling itu itu dari selalu dibilang mulutmu itu bagikan siletmu sendiri, bagikan harimaumu. Karena kata-kata itu sangat bahaya kalau di kalangan kita ya sebagai Indonesia ini banyak. Kita dari sini dalam kelas ini kan ada dari Bau-Bau, ada suku Buton, suku Mana. Dalam kelas itu ada dari Makassar, ada dari ini juga di Sorong pernah datang, pernah tinggal di Sorong. Jadi di luar negeri juga kan kita pernah datang kan, bagaimana itu di luar negeri bagaimana Pokoknya sepandai-pandainya kita membawa diri, Iya. menghargai budaya orang lain pada saat kita sedang di daerah orang lain. Nah, kita lanjut ya. Mohon maaf karena tadi HP kamera lagi jatuh. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender juga itu baik laki-laki perempuan. Kan kita namanya ya janganlah kesetaraan gender itu sudah jelas. Perbedaannya jenis kelamin perempuan dan laki-laki kan. Iya. Nah itu juga itu salah satu masalah di identitas kita sebagai Indonesia. Bukan hanya sebagai budaya, suku, ras, apalagi yang sosial budaya, ekonomi, tapi gender, kesetaraan gender itu juga sangat berpengaruh. Karena di dalam kelas itu kan ada juga yang tidak mau satu kelompok sama laki-laki, apalagi ada yang memiliki agamanya terlalu tinggi antara dilarang antara bersamaan perempuan sama laki, dan ada juga memang yang tidak satu pemikiran dengan laki-laki. Tapi sebenarnya di dunia itu kan diciptakan untuk saling berpasang-pasangan, bukan berarti kita untuk menciptakan hal-hal yang negatif. Namun ini namanya untuk saling solidaritas atau saling bersaudara. Namanya kita ciptakan untuk saling bersaudara. Jadi kita sesama laki-laki dan perempuan itu berteman. Itu dari selalu kita tanamkan sama peserta didik. Apalagi dalam pengelompokan, pembuatan kelompok. Kalau kita lakukan pelaksanaan pembelajaran kan seperti teman-teman lihat, kalau yang pembuatan kelompok ada anak-anak yang bilang, saya tidak mau dengan laki-laki, saya tidak mau sama dia, saya tidak mau ini. Nah itu sebenarnya kita pertanyakan, kenapa kamu tidak mau sama dia? Ada apa alasannya? Itu harus didekati supaya kita mengetahui mungkin ada permasalahan. Mungkin mereka pernah bertengkar, atau mungkin itu anak udah lebih pilih-pilih teman, yang seperti yang dibilang tadi sosial budaya, apalagi tentang kesetaraan gender atau antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu harus dilihat sama kita sebagai guru sih, menurut saya. Dan
di era globalisasi ini, kalau mau dibandingkan dengan zaman dulu, perempuan itu tinggalnya hanya di dalam rumah. Iya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki. Laki-laki itu Dituntut ya. dituntut Harus harus sekolah. bekerja, harus memiliki pendidikan yang Iya, tinggi. tinggi. Berbeda dengan perempuan yang namanya kerja laki-laki dianggap kayak tulang punggung. Iya. Kan laki-laki dimana diciptakan sebagai tulang punggung keluarga ya, jadi pasti laki-laki yang dituntut untuk sekolah tinggi pendidikannya. Kita perempuan ya paling hanya di rumah untuk zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu rata, laki-laki perempuan itu harus memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki hak yang sama. Iya, yang sama. itu yang seperti Indonesia, hak dan kewajiban sebagai manusia Indonesia. Ada hak dan ada kewajiban. Ada yang harus dilakukan dan ada yang harus ada yang harus kita peroleh dan ada yang harus kita lakukan. laksanakan. Iya. Yang diperoleh dari hak kita itu Iya. kan sekian hak. Kalau kewajiban kan yang harus kita laksanakan. Apalagi Indonesia sekarang ini undang-undangnya itu kan setiap pergerakan kita itu kan diatur oleh undang-undang. Jadi kita mau berbuat kesalahan saja pasti ada undang-undangnya. Itulah makanya disebut dengan tutur bahasa itu harus dijaga. Karena sekarang biar budaya itu ada undang-undangnya. Itulah identitas kita ya yang ada di kalangan Indonesia ini, apalagi berbagai provinsi ini. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia Indonesia lah, atau para pelajar Indonesia seharusnya punya rasa-rasa tingkat nilai-nilai nasionalisme itu tinggi, ya nilai etika, nilai-nilai budaya untuk saling toleransi budaya, agama, gender, etnis. Iya, karena perbedaan di antara masyarakat kita ini atau sesama kita ini memiliki kesamaan, walaupun kita beragam tapi sama satu tujuan itu mau kemana. Itulah disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita. Sudah paham semuanya kan? Bahwa sebagai pelajar atau sebagai nanti kelak kita sebagai guru, ya insya Allah kita bisa jadi guru kalau nanti dalam pembukaan atau sebelum pembelajaran kan yang bisa mengetahui karakteristik dan keberagaman budaya yang ada di dalam kelasnya nanti, supaya dalam pembagian kelompok atau dalam memulai pembelajaran selalu menanamkan rasa-rasa atau motivasi kepada peserta didiknya tentang berbagai budaya yang ada di dalam kelas, yang menyampaikan bahwa di dalam kelasnya itu kita bukan cuma satu budaya, bukan hanya budaya di Sulawesi Tenggara, bukan budaya Kelaki, kita berbagai macam, ada dari mungkin ada di luar dari Sulawesi Tenggara. Jadi sebaiknya jadi guru yang tidak pilih-pilih muridnya juga. Iya itu utama juga, tidak boleh jadi guru itu yang hanya prioritaskan satu peserta didiknya. Misal ada peserta didik yang tidak mampu, jadi dia hanya fokus sama yang diam. Peserta didik itu. Jadi peserta didik yang luas pemikirannya pasti beranggapan nih kenapa guruku udah lebih merasa dikasih, itu tidak boleh. Itu yang harus selalu kita perhatikan. Tapi kan namanya kita ini sebagai guru biasanya bukan sebenarnya dikasih, cuma salah penempatan dalam membimbing anak itu. Seharusnya kalau mau membimbing anak secara individu di luar dari proses pembelajaran sebaiknya ada baiknya ya. Karena kalau di dalam kelas itu pasti namanya anak-anak pasti rasa sensitifnya itu masih cenderung lebih tinggi daripada kita ini sudah dewasa. Maksudnya kan kita selalu ngomong, yang sana teman saya kurang, jadi lagi butuh bimbingan dari guru saya. Tapi kalau namanya itu masih rasa sensitifnya itu masih tinggi. Jadi itulah keberagaman kita ini selalu harus diperhatikan, karena walaupun kita beragam tetapi kita masih memiliki kesamaan. Itulah yang disebut dengan identitas manusia Indonesia. Mungkin itu saja ya pembahasan kita hari ini. Kita akhiri dengan saya sendiri, kita mewakili kalian semuanya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.